pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, dalam masa pandemi COVID ini, adik-adik harus senantiasa sehat, minum vitamin, pakai masker, ya, jangan lupa selalu cuci tangan, ya adik-adik ya. Ya, Bu. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silahkan, Nasyiwa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita kali ini tentang sesuatu yang sehari-hari bisa kita temui, ya, yang selalu kita rasakan di setiap kegiatan kita. Nah, kira-kira apa itu adik-adik? Ada yang bisa menebaknya tidak? Kalau materi kita pagi ini, ya, cerpen, ya. Kira-kira apa itu cerpen ya, Muhammad Nabil? Cerpen adalah suatu cerita yang memiliki struktur yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, bagus sekali, tepuk tangan buat Muhammad Nabil. Ya, bagus. Bahwa 6 struktur dalam cerpen itu terdiri dari orientasi, ya, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Jadi memang tujuan kita kali ini yaitu menelaah ke-6 struktur tersebut, ya. Nah, untuk itu Ibu akan menayangkan satu teks, nanti adik-adik akan cari ya, kira-kira di bagian apa saja yang masuk pada ke-6 struktur tadi. Saya minta Muhammad Nabil untuk bantu baca. Judul, akan terus bertahan. Kesedihan masih mendera diriku. Setelah ditinggal pergi pendamping, ini aku satu-satunya juga telah tiada menetes di mataku. Terkadang aku merasa Tuhan mengujiku terlalu berat. Ingin menghakiminya, namun apa daya, aku tak bisa. Sungguh aku tak sanggup memaki pencipta diriku yang telah menyelamatkanku dari sebuah insiden naas beberapa tahun yang lalu. Tak terasa ini sudah 40 hari kepergian istriku dan 7 hari kepergian anakku. Sedih dan duka itu tentu masih ada, namun menipis. Setipis kain tisu yang sering aku gunakan untuk menyeka air mata dan ingusku karena berduka. Namun aku sadar bahwa berduka terlalu lama tidak akan ada gunanya. Ada pepatah yang bilang bahwa kesibukan bisa membuat kita lalai dari kesedihan dan keresahan hati kita. Dan ternyata itu benar. Kesibukan yang kujalani sebagai gaya cukup menguras hati dan pikiran. Bayang-bayang sang pendamping hidup serta bayang-bayang sang anak tidak terlalu sering menghantuiku, membuat air mata menetes di mataku. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana menjalani hidupku sebaik mungkin dan tidak terlalu terluka. Dan aku akan terus bertahan, terus menjalani hidupku hingga nanti aku menyusui anak dan kekasihku di sana. Oke, bagus sekali bacaannya Nabil. Tepuk tangan dulu dong buat Nabil. Terima kasih ya. Jadi adik-adik sambil mendengarkan bacaan tadi, pasti adik-adik sudah menuliskan beberapa struktur ya yang ada pada cerita pendek akan terus bertahan. Jika ada adik-adik yang sudah, bisa tunjuk tangan. Nah, nanti dibacakan hasilnya ya. Oke, silakan Muhammad Nabil. Oke.
Struktur dari cerpen berjudul Akan Terus Berjalan. Paragraf pertama berisi orientasi, kedua berisi komplikasi, ketiga berisi evaluasi, lalu paragraf keempat berisi resolusi. Paragraf keempat, resolusi. Kodanya tidak ada. Menurut Nabil Tidak bagaimana? ada, Bu. Tidak ada, oke. Tidak ada koda. Ya, saya catat ya jawabannya Nabil. Jika ada jawaban yang lain, mungkin bisa dibacakan juga kutipan cerpennya. Bu. Ya, siapa itu? Maulidia Kasim, silakan, Nak. Paragraf pertama yaitu abstraksi. Kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anak-anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Paragraf kedua, orientasi. Latar suasana sedih, latar waktu kini, serta 40 hari setelah si pendamping hidup wafat, dan 7 hari setelah sang anak wafat. Paragraf ketiga, komplikasi. Sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak, padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Paragraf keempat, evaluasi. Pengenalan konflik sudah ada sejak di paragraf awal. Yakini saat sang tokoh kehilangan anak tercintanya, padahal sebelumnya dia telah ditinggalkan sang pendamping hidup. Alur cerita semakin berlanjut, dan si tokoh ini pun mulai mencoba lebih tegar dalam menjalani hidup dan kedukaan yang dia rasakan. Paragraf kelima, resolusi. Si tokoh memutuskan untuk menjalani hidupnya dan mulai menyibukkan diri dengan bekerja sebagai lawyer. Selain itu, si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Hal ini bisa dilihat pada kalimat yang ada di paragraf akhir. Kodanya yaitu, pesan yang hendak disampaikan pada cerpen tersebut adalah bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup meski ditimpa kesedihan yang mendalam. Selain itu, cerpen di atas juga mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan Tuhan saat terpuruk dan tetap setia kepada pasangan hidup kita. Oke, bagus. Terima kasih untuk Maulidia dan Muhammad Nabil. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Bagus ya. Jadi, seperti itu memang. Jadi dalam struktur itu, ada 6 itu kita bisa melihatnya dari awal, kemudian sampai di akhir cerita pendeknya itu ya. Ya baik ya. Ini ada, kita simpulkan saja bersama ya. Apa itu cerpen adik-adik? Karya fiktif Kayak karya fiktif. mengisahkan peristiwa yang menceritakan atau mengisahkan sebagian kisah kehidupan seseorang dan diceritakan secara ringkas, yaitu kurang dari 10.000 kata yang berfokus pada satu orang saja dan biasanya selesai dalam sekali baca. Bagus, ya. Saya mau tanya lagi, apa saja yang ada pada struktur cerita pendek? Abstrak, orientasi, komplikasi, Evaluasi, resolusi, dan koda. Ya begitu adik-adik. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugasnya sudah saya share di WhatsApp group dan juga Classroom. Silakan nanti dikerjakan itu di rumah. Terima kasih banyak untuk semua atensinya di hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat, selalu diberikan kekuatan dalam mengikuti pembelajaran daring. Untuk itu saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.